Halo, assalamualaikum. Kita lagi berada di kota Tanjung Uban ini ya, kota kecil di Provinsi Kepulauan Riau, berjarak 1 jam dari ibu kota provinsinya Tanjung Pinang. Kita kebetulan lari pagi, bukan lari pagi sih, nongkrong pagi nih jalan-jalan. Ini ibunya larinya 5 menit, nongkrongnya jajannya lebih lama. Jadi kita lagi ada di pelabuhan Pengumpan tadi ya. Di pintu masuknya tertulis Pelabuhan Pengumpan yang menghubungkan pelabuhan ini ke pulau-pulau lain di sekitar Provinsi Kepulauan Riau. Ini suasana menjelang Ramadan, jadi sudah terasa persiapan-persiapan ya. Di ujung sana itu pelabuhan Roro Tanjung Uban ya. Bisa dilihat juga banyak kapal-kapal KPLP, Kesatuan itu ya, penjaga pantai. Dan di sini ada 2 kapal feri yang mungkin dipersiapkan untuk angkutan lebaran ya. Kapal Bahtera Nusantara 1 ada di sebelah sini, dan di depannya ada Bahtera Nusantara 3. Jadi pelabuhan ini selain untuk lepas dan sandarnya kapal, juga digunakan oleh masyarakat setempat untuk kegiatan di pagi hari. Di ujung sana kalau kalian lihat banyak berjajar tuh ya, coba kita zoom sedikit. Banyak berjajar itu adalah kapal-kapal TNI Angkatan Laut dengan nomor lambung 643, 647, 544 dan macam-macam. Karena di ujung itu adalah markas TNI Angkatan Laut di Tanjung Uban. Dan ini yang kita lihat adalah rumah-rumah pantai masyarakat yang tinggal di sini. Ya, mereka juga usaha keramba itu. Keramba ya namanya. Seperti yang ini yang ada di depan kita juga. Jadi kehidupan masyarakat pesisir di sini seperti ini. Sayup-sayup terdengar tuh mungkin dari masjid gitu ya, menandakan waktu Ramadan akan tiba. Jadi masyarakat sudah bersiap. Tadi kita nggak sempat bikin video waktu kita ada di salah satu masjid terbesarnya, juga sedang persiapan untuk pawai anak-anak ya, menyambut Ramadan juga. Coba kita keliling ya. Kalau ibu ini dia udah habis energi dia. Tinggal nunggu jajannya dia guys. Coba kita lihat di ujung sana pelabuhan Roronya ya. Dan sekarang kita ada di sisi yang bersebelahan dengan pelabuhan Roro atau pelabuhan penyeberangannya ya. Ini pelabuhannya di kota ini, dermaganya cuma 1 guys. Jadi kapal yang sandar bergantian. Ini dia kapal Roronya yang bersiap untuk merapat ya. Ini adalah kapal Roro yang dari Punggur tujuan ke Tanjung Uban. Ya, dia udah mau sandar ini. Jadi di sebelah pelabuhan Roro ini, di belakangnya sana itu juga terdapat pelabuhan penyeberangan untuk penumpang. Itu
Kita di sini disebut sebagai Roro, bukan Roro, tapi speedboat ya, pelabuhan speed kata orang. Bahasa di sini disebut pelabuhan speed. Jadi jarak dari Batam ke Tanjung Uban ini kalau ditempuh dengan perjalanan dengan speed itu hanya sekitar 15-20 menit. Tapi kalau dengan kapal Roro ini, karena ini juga bisa mengangkat barang, bisa mengangkat kendaraan, bisa mengangkut penumpang juga, itu sekitar 1 jam antara pelabuhan di sini dengan pelabuhan di Punggur Kota Batam. Jadi ini kapal yang baru mau akan sandar di sini, dan di kejauhan sana itu yang nampak kecil itu adalah kapal yang baru berangkat dari sini. Jadi dari Batam berangkat, dari sini berangkat gitu loh. Normalnya mereka ada 3 sih. Jadi 1 standby di pelabuhan sini, 1 standby di pelabuhan Batam, Punggur Batam ya. Jadi 1 datang, 1 berangkat, 1 datang, 1 berangkat gitu. Dan ini dia tadi KMP Bahtera Nusantara 1 ya. We bridge the nation. Bahasa kerennya tol laut ya. Ginilah kehidupan di pesisir pantai, masyarakat pesisir di Provinsi Kepulauan Riau ya. Tidak hanya di sini, tapi mungkin di provinsi-provinsi lain, daerah-daerah lain yang pernah kami kunjungi juga kehidupannya nggak jauh beda ya kalau untuk pantai. Jadi kita juga selain berkunjung ke daerah-daerah pantai, juga berkunjung ke daerah-daerah pegunungan yang udaranya sejuk ya. Ya, ini adik-adik lagi biasalah ya, lari pagi, kata pamitnya lari pagi tapi jalannya kemari. Nanti kita coba dari sisi yang bersebelahan dengan markas angkatan lautnya ya guys. Ya inilah nasib masyarakat yang ada di daerah ya. Jadi angkutannya juga nggak semewah atau yang sebagus daerah-daerah yang ada di kepulauan, bukan kepulauan, daerah-daerah kota seperti Jakarta ya. Penyeberangan Merak itu kapalnya bagus-bagus, atau yang di Bali sana kapalnya bagus-bagus. Tapi kalau di daerah sini ya inilah kapal-kapal mungkin bekas dari Surabaya malah katanya ini Niaga Ferry 2 Surabaya. Tapi yang penting safety sih ya, bisa digunakan untuk berlayar, angkut barang, angkut penumpang juga, angkut kendaraan juga. Dan salah satu penumpang periodiknya yang ini. Nah, ini penumpang periodik ferry kita guys, yang selalu mondar-mandir ke sana kemari. Ini makin rame nih, banyak adik-adik kita yang lagi melakukan kegiatan pagi menjelang Ramadan. Ya, siap untuk bersandar dia. Stasiun Pasang Surut Tanjung Uban Geospasial. Kita sekarang berada di sudut dari salah satu sudut pelabuhan ini yang berhadapan dengan markas TNI Angkatan Laut ya. Jadi di sana ada berapa itu? 6 kapal, 7 apa? Ini adalah kapal-kapal TNI Angkatan Laut yang berpatroli
di seputaran Provinsi Kepulauan Riau ya. Cuaca agak mendung dan ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat sini karena sudah berapa bulan nggak ada hujan ya. Tapi nggak hujan-hujan juga walaupun mendung nih, lihat. Nah, gelap mendung tapi hujannya belum turun guys. Dan ini adalah kapal KMP Bahtera Nusantara 3 yang di belakangnya Nusantara 1 ya. Kapal ini dipersiapkan untuk angkutan lebaran. Sebentar lagi kita lebaran guys, tapi yang paling dekat itu adalah Ramadannya guys. Dan nanti lebaran ibu ini entah kemana lagi dia ini. Lebaran kemana? Lebaran kita akan mutari Pulau Sumatera lagi guys. Dia maunya ke Sumatera Barat lagi guys. Jadi tadi rame anak-anak di sini, anak-anak remaja gitu kan. Sekarang mungkin udah balik. Yaitu di ujung tadi pelabuhan penyeberangan Roro-nya ya, roll in roll out. Dan kapalnya memang baru sandar. Jadi beginilah kegiatan kami kalau pagi guys. Jalan pagi, kebetulan kita ada di daerah sini ya, kita putari muter-muter di daerah-daerah laut gini guys. Karena kita akan, kalau kita tinggal di daerah pesisir atau yang berdekatan dengan laut, maka kita akan merindukan daerah pegunungan yang sejuk. Tapi bagi orang yang tinggal di pegunungan, mereka akan merindukan laut. Itu udah normal ya guys ya. Udah normal, manusia ini kan nggak ada yang sempurna, nggak ada yang apa, keinginannya akan terus berubah gitu. Ya kalau di pesisir gini anginnya kuat dan ya karena anginnya kuat ya jadi dingin. Gimana dengan kalian yang di daerah pesisir lain atau yang di daerah pegunungan?